Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membuat modul ajar yang ketiga, yaitu yang berbasis DBL. DBL itu adalah Difference Based Learning atau pembelajaran berdiferensiasi. Seperti pada format atau lembar kerja yang ada seperti ini, saya kira semua lembar kerja sama, hanya dalam langkah-langkahnya saja yang berbeda. Untuk mempermudah, sudah saya siapkan contoh instruksi yang nantinya bisa Bapak Ibu copy. Instruksi ini bisa dilihat pada deskripsi video ini di bagian bawah. Silahkan di copy lalu diikuti langkah-langkah berikutnya. Ini saya beri contoh pada materi tentang mengenal sifat-sifat Rasul di kelas 4 ya, SD. Seperti ini instruksinya sudah saya tulis, nanti silahkan diedit atau dirubah materinya, kemudian kelasnya ya, dan nama sekolahnya. Kalau sudah, silahkan di copy. Lalu klik kanan copy. Buka ChatGPT-nya, silahkan dipaste di bagian ini. Lalu di enter atau klik bagian ini. Kita tunggu beberapa saat. Lalu kita cek lagi dari atas, dari awal, bagian kompetensi awal. Oke, ini bagian kompetensi awal. Kita instruksikan ditambah 3 ya, menjadi 3. Kompetensi awal ditambah menjadi 3. Lalu profil Pancasila sudah benar, sarana prasarana sudah benar ya. Mungkin ini nanti kita lampirkan tersendiri ya, slide PowerPoint dan video pendek nanti kita lampirkan di bagian bawah. Lalu target peserta didik ya, karena ini adalah diferensiasi, maka di situ harus diklasifikasikan, misalnya berdasarkan gaya belajar ya, karena di dalamnya ada beragam gaya belajar, ada yang visual, anak yang mudah paham dengan cara melihat, auditori, anak yang mudah paham dengan cara mendengar, dan kinestetik itu anak yang mudah paham dengan cara yang praktek atau bergerak. Tujuan pembelajaran nanti silahkan diedit, mungkin kurang sesuai tujuan pembelajaran yang ada di sini, disesuaikan saja dengan yang ingin Bapak Ibu ajarkan. Kriteria, kemudian pemahaman bermakna, pertanyaan pemantik, saya kira sudah lengkap. Lalu persiapan-persiapan, nah ini nanti kita buat tersendiri pada lembar kerja di paling bawah. Lalu urutan-urutan ini yang paling penting ya, langkah-langkah DBL ini. Ini yang pertama eksplorasi, kemudian elaborasi. Di sini ada perbedaan-perbedaan atau pengelompokan gaya belajarnya. Seperti ini. Mungkin kalau kita ingin kembangkan ya, bagian langkah kedua ini tolong dijabarkan lebih detail, karena ciri khas DBL itu di sini ya. Ciri khas DBL itu pada bagian pembagian klasifikasi peserta didik. Mungkin dijabarkan lagi ya. Tolong dijabarkan lebih detail. Oke, seperti ini. Lalu yang lain saya kira sudah cukup ya. Pertanyaan refleksi, apa yang kamu rasakan setelah pembelajaran? Nah, ini kan jawaban terbuka. Nanti dibuat jawaban ya dan tidak sesuai dengan sistematika atau format yang ada. Ubah menjadi jawaban ya dan tidak. Nah, seperti ini. Lalu
bagian ini kita rubah ya, bagian ini kita rubah. Ubah menjadi asesmen formatif ya, dan sumatif. Misalnya seperti ini. Lalu refleksi guru saya kira sudah satu saja, tidak apa-apa. Kegiatan remedial dikembangkan lagi. Oke. Kegiatan remedial dan pengayaan tolong dikembangkan lebih detail. Oke, seperti ini. Lalu sumber referensi saya kira sudah cukup. Nah, lampiran-lampiran ini nanti di bagian akhir saja kita buat tersendiri. Oke. Selanjutnya kita klik enter. Oke, sekarang saatnya kita memindah hasil ini di lembar kerja ya, secara satu persatu supaya tidak salah. Mulai dari kompetensi awal. Oke, ini identitas sebagaimana saya siapkan tadi. Identitas sudah selesai, lalu kompetensi awal kita masukkan ketiganya ini. Oke, lalu profil pelajar Pancasila dan PPRA kita copy juga. Sekarang sarana prasarana. Kita merahi saja dulu karena nanti akan kita buat ya. Ini coba kita tandai, nanti kita buat tersendiri atau kita carikan tersendiri. Lalu target peserta didik. Peserta didik kelas 4 SD dengan berbagai gaya belajar visual, auditori, kinestetik, dan kebutuhan belajar yang beragam. Ini sebenarnya bisa dijabarkan misalnya seperti ini, visual sebanyak berapa siswa ya, terus auditori sebanyak berapa siswa, kinestetik sebanyak berapa siswa. Nah, ini besar jumlah ini bisa kita lakukan tes atau tes mandiri, nanti siswa disuruh ngisi. Nanti saya berikan linknya supaya siswa ngisi sendiri, nanti ketemu dia itu auditori, visual, atau kinestetik. Kita cari di sini. Siswa bisa diminta untuk mengisi secara mandiri link website ini ya, di copy saja link websitenya ini secara otomatis ya. Setelah ngisi ini muncul hasilnya seperti apa, contohnya seperti ini ya. Nah, tinggal diklik ini lalu mulai. Nah, di sini ada tes-tes seperti ini. Ketika saya mengoperasikan peralatan baru, saya biasa
membaca petunjuk lebih dahulu, mendengarkan penjelasan, menggunakan langsung. Anak-anak nanti milih A, B, C. Nanti di bagian akhir akan muncul gaya belajar Anda adalah ini. Nah, nanti setelah ketemu ya semuanya, ada berapa yang visual, ada yang berapa auditori, itu ditulis di sini. Ini saya tulis kita paste di sini biar nanti dibuat atau diberikan kepada siswa untuk mengisinya. Saya tandai saja. Nah, seperti ini. Oke, sekarang adalah tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ini kita copy saja. Lalu kita rapikan. Lalu sekarang kriteria ketercapaian. Luruskan. Sekarang adalah tentang pemahaman bermakna. Kita copy di sini. Oke, kalau hanya satu tidak perlu ditulis angkanya, cukup seperti ini. Lalu pertanyaan pemantik ketiga. Oke, sekarang langkah-langkah persiapan. Oke, ini kita copy nomor 1 sampai nomor 4. Oke, bagian ini diklik Ctrl Shift C ya, lalu diblokkan ke sini, lalu diklik Ctrl Shift V ya, supaya sama dengan yang atasnya. Oke, ini nanti kita lampirkan saja kayak video, gambar, slide itu. Lembar kerja kita lampirkan tersendiri. Lalu baru pada yang utama, yaitu kegiatan atau langkah-langkah pembelajaran pendekatan DPL-nya. Nah, ini kegiatan pembukaan. Kita copy. Inti kita copy sampai sini ya. Ini kegiatan inti, kita copy dulu. Kita paste di sini, klik bagian yang ini, yang A ini, supaya sama dengan bagian atasnya. Lalu Ctrl Shift V ya, supaya sama dengan atasnya itu. Oke, ini kita beli. Langkah 1 eksplorasi ya. Langkah 2 elaborasi. Ini yang paling banyak waktunya, karena ini dibagi menjadi beberapa kelompok ya. Ada kelompok visual. Tugas kelompok visual apa? Nah, ini sudah ada. Tugas kelompok ya, kelompok visual tugasnya membuat poster. Kelompok auditori tugasnya mendiskusikan contoh
sifat-sifat Rasul, kinestetik memerankan. Nah ini, gaya belajarnya berbeda, maka tugasnya juga berbeda. Inilah yang disebut dengan diferensiasi. Diferensiasi itu pada intinya mengajarkan anak sesuai dengan gaya belajarnya atau kebutuhan masing-masing. Lalu panduan guru itu apa? Nah, di sini panduan guru memberikan arahan selama pengerjaan, guru mengamati proses kerja ya. Seterusnya kemudian hasil kerja kelompok ya. Seperti ini. Langkah-langkah inti. Lalu sekarang adalah kegiatan penutup. Ada kegiatan penutup, ada dua ya. Ini sebenarnya masuk nanti di bagian refleksi ya tersendiri. Yang ini dulu. Penutup 10 menit, kita tulis di sini aja 10 menit. Guru meminta peserta didik untuk menyimpulkan materi bersama. Lalu mungkin di akhir ini. Nah, refleksinya yang ini ya. Apakah kamu merasa, nah ini masukkan di sini. Lalu yang kedua, lalu yang ketiga. Oke, sudah selesai. Sekarang adalah asesmen penilaian. Asesmen sesuai kita revisi tadi, kita bagi menjadi dua saja, yaitu formatif dan sumatif. Asesmen ini disesuaikan ya, tidak harus seperti ini, tergantung materinya apa yang ingin dipelajari, kemudian asesmennya menyesuaikan dengan materinya. Kalau praktek berarti ya yang dinilai adalah produknya ya, sesuaikan dengan materinya. Lalu bagian refleksi guru ya, ini bisa dikembangkan lagi, tidak harus satu. Ini contoh saja ya, satu. Lalu sekarang kegiatan remedial dan pengayaan. Remedial ini isinya kita copy semua. Kita paste. Kita beri poin saja ya, biar enak, biar mudah dibaca. Nah seperti ini. Lalu ini subnya nomor 1, berarti kasih poin seperti ini aja. Oke, nah seperti ini. Sekarang kegiatan pengayaan. Kita copy. Oke, sesuaikan dengan nomornya ya, nomor 1. Oke, ini subnya nomor 2, kita blok lalu kita ganti dengan poin seperti ini. Oke. Nah, lalu referensi, bagian referensi. Nah, ini kita copy. Nah, seperti ini. Oke, sekarang lampiran-lampiran. Nah, sudah selesai, tinggal melengkapi lampirannya ya. Kita taruh di lembar baru. Oke. Coba kita tadi lihat di bagian atas.
ini lampirannya. Ini kita copy saja, lalu nanti kita kembangkan menjadi lebih detail ya. Baru kita tata lagi. Lampiran 1, materinya ini. Oke. Lalu lampiran 2 itu contoh media, berarti ini contoh media, ini lampiran 2. Lampiran 2 contoh media. Lalu lampiran 3 adalah lembar kerja. Oke. Lihat lampiran 4 rubrik dan penilaian. Oke, kemudian lampiran 5 lembar tes tulis. Lampiran 6 lembar penilaian sikap. Ini contoh saja ya, nanti bisa dikembangkan lampiran-lampiran yang lain, materi pengayaan. Oke, sekarang kita mau buat satu persatu lampiran ini. Dari lampiran pertama dulu, nih kita copy seperti ini, kita copy, lalu kita perintahkan di sini buatkan, kita paste ya. Nah, buatkan materi tentang ini ya, meliputi ini, meliputi sifat-sifat Nabi, misalnya tambah aja, dilengkapi dengan ilustrasi yang menarik. Nah, kita enter. Ya, ilustrasinya seperti ini. Ini animasi ya untuk anak-anak. Kalau ini mungkin kurang dipahami ya, ini pakai bahasa Inggris, anak-anak nanti sulit memahaminya, diganti aja, ganti ilustrasi yang berbahasa Indonesia. Nah, seperti ini. Ini copy dulu materinya tadi, di copy, dipaste di sini. Oke, lalu sekarang ilustrasinya tadi. Lalu ini kita download gambarnya ini. Nah, seperti ini sudah terbuka. Nah, sekarang kita klik kanan, salin gambar. Oke, lalu kita paste di sini. Oke, untuk besar gambarnya diperkecil dulu. Nah, seperti ini. Tengahkan, lalu ini kita rapikan. Oke, seperti ini. Ini contoh saja ya, bisa Bapak Ibu kembangkan materinya lebih detail lagi. Oke, lampiran 1 sudah selesai. Kita buat sekarang lampiran 2. Karena ini tadi gambar sudah,
mungkin kita nyari yang ada di modul ajar tadi adalah video film pendek tentang sifat-sifat Rasul. Ini kita ganti bukan gambar ilustrasi tapi video pendek tentang sifat-sifat Rasul. Nanti videonya kita taruh di bagian bawahnya ini. Oke, kita copy dulu ini. Karena ini kita mencari video, lebih baik langsung di YouTube-nya saja. Kita buka YouTube, lalu dipaste di sini. Oke, cari video tentang sifat Rasul, misalnya ini ya. Setelah ini kita copy linknya ini, salin. Coba sekarang perintahnya kita ganti ya. Silakan simak dengan baik video pendek tentang sifat Rasul berikut. Kita 2.2, lalu paste videonya di sini. Ya, kita perbesar atau kita tandai. Nah, lalu kemudian isi pertanyaan berikut. Nah, mungkin kita mau memerintahkan anak untuk mencari misalnya nama-nama tokohnya, nama-nama tokoh siapa, lalu sifat-sifat tokoh misalnya. Ya, seperti ini. Dan lain-lain dan seterusnya. Silahkan dikembangkan sendiri apa-apa yang ingin kita tanyakan atau kita minta anak-anak untuk mengamati di dalam video ini seperti apa. Ini disesuaikan dengan jenis materinya. Oke, lampiran 2 telah selesai. Sekarang lampiran 3. Lampiran 3 misalnya seperti ini, kita buka saja ChatGPT-nya. Di sini buatkan, paste ya, lembar kerja peserta didik ya tentang, nah ini tugas mencocokkan sifat Rasul dan contohnya, kita enter. Nah, kalau sudah selesai coba kita lihat. Nah, mungkin ini kan kolom A, kolom B dan jawaban. Nah, ini kita perintahkan saja paste, ubah, tolong ubah menjadi tabel. Nah, ini kan sebenarnya tabel ini. Jadi supaya kita tidak membuat tabel secara manual, kita perintahkan seperti ini, kita enter. Oke, sudah jadi, tinggal kita copy mulai awal. Nah, ini kita geser ke bawah. Nah, seperti ini. Kita copy di bagian ini. Nanti kita edit. Kita copy, kita paste di sini. Oke. Lalu sekarang kita edit dari atas. Nah, kalau ini spasinya terlalu lebar ya, caranya begini. Di blok. Karena ini antar tulisan ini kan spasinya terlalu lebar. Klik bagian paragraf ini, lalu ini pilih 0, 0, terus ini 1. Ini 1, 0, 0, single, lalu ini jangan dicentang. Oke, jangan dicentang begini, klik OK. Nah, supaya rapi, tidak terlalu jauh jaraknya. Oke, setelah ini kolomnya ini tinggal kita
border, kita kasih border. Oke, seperti ini sudah selesai, sudah jadi. Begitu juga kolom yang ini, kita kasih border. Oke, lalu sekarang lampiran keempat, karena ini rubrik penilaian sudah ada di LKPD, ini kita ganti saja menjadi lembar tes tulis seperti ini. Lalu lampiran 6 kita ganti menjadi 5. Nah, cukup seperti ini. Coba sekarang kita buat lembar tes tulis tentang sifat-sifat Rasul. Buatkan, misalnya di sini nih untuk tes formatif ya, buatkan 10 soal pilihan ganda dan 5 soal uraian tentang sifat-sifat Rasul kelas 4 SD. Nah, seperti ini beserta kunci jawaban. Kita enter. Oke, sudah selesai. Kita copy aja semuanya ini. Nah, ini kita copy, kita pindah ke lembar kerja, kita paste. Nah, lalu kita edit ya, satu persatu sesuai dengan format yang ada. Oke, seperti ini sampai ke bawah tes uraian atau soal uraian. Nah, dan seterusnya lembar kerja 5, lembar pengamatan sikap, kita copy. Nah, di sini kita perintahkan buatkan tabel, paste ya, lembar pengamatan sikap tentang materi sifat-sifat Rasul. Kita enter. Oke, ini adalah lembar penilaian sikap yang dikaitkan dengan materi sifat-sifat Rasul. Tinggal kita copy aja semuanya. Ini baru diedit satu persatu. Oke, seperti ini sudah selesai. Nanti ini di nama siswa ditulis sesuai dengan kelasnya juga, tanggal pengamatan. Nah, tabel ini kita border dulu. Nah, pilih yang ini ya, border yang ini ya. Oke, nah ini keterangannya dan seterusnya. Yang terakhir kita buat lampiran materi pengayaan ya, kita copy saja ini, lalu kita perintahkan buatkan, lalu dipaste di sini. Oke, lalu klik enter. Nah, kita tunggu hasilnya. Materi pengayaannya seperti ini. Oke, langsung kita copy materi pengayaan dan diskusi pengayaannya. Salin, lalu dipaste di bagian ini. Materi pengayaan ini bermanfaat bagi yang sudah mencapai ketuntasan atau KKTP mempelajari materi pengayaan. Bagi yang mendapatkan nilai di bawah KKTP maka dilakukan remedial
ini adalah materi pengayaannya. Anak-anak disuruh membaca dulu materinya, lalu setelah itu mengerjakan atau mendiskusikan beberapa pertanyaan untuk dijawab atau dikembangkan materinya. Berarti ini modul ajar sudah selesai dan lengkap dengan lampiran-lampirannya. Silahkan di PDF ya, save as, lalu disimpan PDF, pilih yang PDF ini, klik save as. Oke. Nah ini hasil akhirnya. Mungkin cukup sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton videonya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.